sangat luar biasa yang sangat penting. Karena di hari tersebut ada beberapa peristiwa-peristiwa besar yang dialami para anbiya, para nabi dan para rasul, yang hari tersebut adalah di hari ke-10 Muharram atau yang kita sebut adalah Asyura, di mana keutamaan tersebut ataupun hari yang luar biasa tersebut dialami oleh para anbiya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Yakub, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua peristiwa-peristiwa besar tersebut terjadi pada 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Asyura. Asyura terambil dari kata Asyir, artinya hari yang ke-10 di bulan Muharram. Lalu apa yang harus kita laksanakan di bulan Asyura tersebut atau di hari Asyura tersebut yang insya Allah akan jatuh pada hari esok, pada hari Minggu esok? Sekarang tanggal 8, besok 9, dan hari Minggu pada tanggal 10 Asyura. Dalam kitab I'anatul Talibin yang dikarang oleh Syekh Abi Bakar Asy-Syattah, syarah daripada kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari, beliau mengatakan bahwa ada amalan-amalan yang harus kita laksanakan pada bulan Muharram pada tanggal 10 Asyura tersebut. Yang pertama adalah memperbanyak sholat. Sholat apapun itu kita perbanyak daripada di hari Asyura. Kemudian diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Di antaranya itu besok kita disuruh untuk berpuasa, karena berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, Inna afdalas sawmi ba'da Ramadan sawmu yaumi Asyura. Sesungguhnya puasa yang lebih afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di hari Asyura. Kemudian kata Nabi, Inna afdalas salati ba'dal fariidhah as-salatul lail. Dan sholat yang paling afdol setelah sholat fardu ataupun sholat yang 5 waktu adalah kita sholat tahajud ataupun sholatul lail atau sholat malam. Jadi dari malam minggu kita memperbanyak sholat malam, dan juga di pagi harinya kita berpuasa. Mudah-mudahan kita, karena pahala puasa di hari Asyura, menghapuskan daripada dosa-dosa kita yang lalu. 1 tahun puasa, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesunahannya bukan hanya di hari Asyura. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu yaumu Asyura, sumu yauma Asyura wa khaliful yahud. Berpuasalah kalian pada hari Asyura, kemudian harus berbeda dengan orang Yahudi. Karena ketika itu para orang Yahudi, mereka pun berpuasa di hari Asyura. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bahwa orang-orang Yahudi hari ini Asyura berpuasa. Lalu kata Nabi SAW, nahnu ahaqqu minhum. Kata Nabi SAW, kita adalah yang lebih berhak daripada mereka, maka kita harus berbeda dengan mereka. Dalam riwayat Nabi menjelaskan hanya di tanggal 9 dan 10, dan disebutnya hari Tasyrik. Dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi kita Muhammad SAW, Khaliful Yahud, sumu yauman qablahu wa sumu yauman ba'dahu. Berpuasalah 1 hari sebelumnya, berarti besok di hari ke-9. Wa sumu yauman ba'dahu, berarti hari Senin di hari yang ke-11. 9, 10, 11 kita berpuasa untuk menyalahi atau memperbedakan daripada orang Yahudi. Lalu apakah boleh berpuasa di hari Asyuranya doang 10 pun boleh? Yang penting kita tidak ada niatan menyamakan daripada orang Yahudi. Apakah boleh berpuasa hanya di hari Minggu? Boleh, karena ada sebabnya. Walaupun kita misalnya hanya puasa di hari Sabtu, boleh. Yang penting ada sebabnya. Yang tidak diperbolehkan adalah puasa terkhusus hanya di hari Jumat saja, puasa terkhusus hanya di hari Sabtu saja, tanpa sebab sama sekali. Maka harus ada temannya puasa sebelumnya ataupun setelahnya. Ini karena memang ada hari Asyura, maka dibolehkan untuk melakukan puasa tersebut. Dan diantaranya adalah yang diringkas oleh Syekh Abu Bakar Asy-Syattah, diantaranya silaturahim. Jangan sampai kita di hari Asyura memutus silaturahim kita. Kemudian memperbanyak sedekah, mandi di hari Asyura, iktihal menggunakan sifat mata, wa ziyaratu alimin, dan mengunjungi orang-orang yang berilmu ataupun orang alim, wa iyadatu marid, dan juga mengunjungi ataupun menjenguk orang-orang yang sakit, wa mashu ra'si yatim, dan juga mengusap kepala anak yatim. Alhamdulillah,
di masjid ini akan melaksanakan satu dan maka menjalankan daripada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tausur aliyah, dan jangan lupa di hari Asyura kita harus meluaskan rezeki kita kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri kita. Kalau kita masih ada orang tua, kepada orang tua kita lebih banyakkan kasih uang belanjanya, ataupun ketika makan yang lebih enak di hari Asyura esok. Karena barang siapa, dalam riwayat yang lain kata ulama, ketika dia memperluaskan kepada keluarganya, maka rezekinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa taqlimil alfar, dan juga disunahkan di hari Asyura besok untuk menggunting daripada kuku-kukunya. Wa qira'ati suratul Ikhlas. Nah ini mudah-mudahan khatib pun mampu, saya pun mudah-mudahan mampu, dan bapak-bapak semuanya mampu kita membaca surah Al-Ikhlas di hari Asyura sebanyak 1000 kali membaca surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hanya sebanyak 70 kali. Kata Syekh dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, hasbunallah wa ni'mal wakil hanya 70 kali. Tapi kalau memang orang yang membaca ini, maka dia akan aman, ajalnya tidak sampai pada tahun itu. Kalaupun memang ajalnya datang memang pada tahun itu, memang tidak bakalan dikasih kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil pun sebanyak 70 kali. Mudah-mudahan kita mampu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil dari Asyura sehingga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya sehat walafiat dan mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesunahan-kesunahan ini mampu kita jalankan dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Qul qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.